Selamat pagi pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kembali hadir menyapa Anda di program Sehat Selalu, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar mengenal lebih dekat akupuntur medik ya, bersama Dr. Hendry Haryanto MK selaku dokter umum dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, mungkin kita masih asing dengan istilah akupuntur medik. Akupuntur medik ini sebenarnya merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran fisik yang memanfaatkan sebuah teknik rangsang akupuntur dan diintegrasikan dengan ilmu kedokteran modern. Lalu seperti apa manfaat dan juga apa perbedaannya dengan akupuntur klasik atau mungkin tradisional ya? Untuk itu, hari ini kita akan mengenal lebih dekat akupuntur medik bersama narasumber kita, yaitu Dr. Hendry dari RSPM Provinsi Jawa Timur. Tetapi sebelum kita menyapa narasumber kita yang sudah hadir di studio Sakti TV pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya ingin menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah ya, bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan tersebut, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak, klinik kandungan, klinik jiwa, dan klinik akupuntur medik. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Baiklah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Ada Dr. Hendry selaku dokter umum dari RSPM. Selamat pagi Dr. Hendry. Ya, selamat pagi Mbak. Bagaimana kabarnya dokter? Sehat selalu. Sehat selalu. Seperti judul program kita ya dok ya? Iya, harus selalu sehat. Harus selalu sehat, sehat selalu. Baik, dokter ini sendiri kalau misalkan ngomongin akupuntur medik itu kan saya pribadi pun masih agak asing nih dok. Akupuntur tuh pokoknya yang ditusuk-tusuk jarum deh, pokoknya kan begitu. Tapi mungkin boleh dijelaskan secara mendetail dokter, bagaimana sih sebenarnya akupuntur ini apa gitu? Silahkan. Ya, namanya aja akupuntur ya. Jadi dia akup kemudian puncture itu ditusuk. Jadi artinya pengobatan ini medianya adalah kita memakai jarum. Ya, mungkin pemirsa tanya, jarumnya besar Mbak? Karena orang kalau ditanya tentang akupuntur takut dulu ya. Wah, tusuk jarum itu badannya tusuk-tusuk begitu ya Mbak ya. Benar. Nah, jarum memang kecil sekali, mungkin besarnya kurang lebih ya seperti kalau rambut itu 3 helai rambut itu jadikan satu. Apa kayak jarum jarum jahit baju gitu? Lebih kecil lagi sebenarnya. Oke, lebih kecil lagi berarti lebih kecil lagi. Tapi ya dia karena terbuat dari baja tentunya lebih kuat. Nggak usah takut kalau umpamanya kemudian dilakukan akupuntur terus patah di dalam terus gitu. patah di dalam, betul itu. Oke, berarti akupuntur itu intinya adalah pengobatan yang memanfaatkan teknik tusuk begitu ya dokter ya. Nah sebenarnya kalau akupuntur sendiri ini mungkin sedikit intermezzo sebelum kita membahas akupuntur medik lebih dalam ya dokter ya. Akupuntur ini sendiri kalau dibahasakan tradisi begitu atau mungkin pengobatan tradisional berarti ya, ini tuh munculnya awalnya dari mana sih dok? Maksudnya dari negara kita kah atau dari negara lain atau bagaimana sih sebenarnya? Kalau dari sejarahnya pasti orang semua sudah tahu bahwa akupuntur ini asalnya dari negara Cina ya. Konon katanya usianya sudah lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Aduh, itu jadi, negara kita belum ada segitu ya dok. Jadi ceritanya seperti itu, kemudian mereka mengembangkan dengan teknik-teknik tertentu, bagaimana sebenarnya orang itu menjadi lebih sehat, menjadi lebih seimbang dengan dilakukan satu penusukan pada titik-titik tertentu. Nah, kemudian dalam perkembangannya ternyata diketahui bahwa jalur tersebut itu ada tersendiri dan memang diakui secara medis. Kemudian timbullah yang namanya akupuntur medik yang artinya sudah dibuktikan secara evidence based oleh dunia kesehatan, bahkan WHO mengakui. Jadi kalau dulu itu orang kan tahunya itu ada sistem saraf Mbak ya. Betul. Kemudian sistem peredaran darah, sistem limfatik, maka akupuntur ini adalah jalur keempat, namanya jalur meridian. Jadi ya akupuntur itu menusuknya pada titik-titik meridiannya ini. Jadi begitu kita tusuk titik-titik ini, dia akan seperti memerintahkan sistem saraf, sistem peredaran darah, sistem limfatik kita tuh bekerja lebih maksimal. Cara kerja dari akupuntur itu ternyata seperti itu ya dok ya.
Oke, bukan berarti jarumnya tuh ada obatnya terus ditusuk gitu Jarum enggak ya? tidak ada obatnya, Nah, tapi kita bukannya seperti membuat itu. luka yang kecil. Jadi kalau terkenal mungkin namanya kita membuat namanya mikrotrauma, jadi luka yang kecil. Lalu begitu kita membuat luka, maka tubuh itu akan bereaksi, mengeluarkan berbagai macam obat-obat begitu ya? obat-obat yang intinya kan sebenarnya kita punya obat di dalam badan kita Obat ini. natural dari alami dari tubuh kita Nah, itu begitu yang dirangsang oleh begitu si kita membuat akupuntur itu tadi. luka yang kecil ini dengan jarum. Oke. Berarti itulah adalah teknis bagaimana akupuntur ini bekerja di tubuh Iya, kita mungkin betul. begitu ya dok ya. Dan ternyata seiring dengan perkembangan zaman muncullah yang namanya akupuntur medik. Nah ini akupuntur medik ini seperti apa nih dok? Apakah berbeda jauh dengan si akupuntur klasik yang mungkin dikenal banyak orang zaman dulu begitu atau bagaimana sih? Mungkin boleh dijelaskan dulu dokter. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan yang bermakna ya, sama-sama kita melakukan terapi dengan jarum. Betul. Cuman mungkin melihat cara istilahnya pasien kita sebagai dokter itu mendiagnosis pasien. Jadi kalau akupuntur medik ya saya seperti dokter itu aja, saya tanya keluhannya apa dan sebagainya. Betul. Nah kalau akupuntur yang tradisional selain dia bertanya, dia melihat ada yang namanya sindrom-sindrom tertentu. Jadi orang sakit itu kan karena mereka menganggap bahwa tidak terjadi keseimbangan energi, Qi kalau orang bilang itu ya. Nah kalau di dunia medis ternyata itu adalah keseimbangan badan kita sakit atau tidak itu kalau di badan kita terjadi keseimbangan, namanya homeostasis. Jadi kalau kita nggak seimbang, ya, itu pasti sakit. Nah yang tradisional itu melihat bahwa itu energi, bahwa Qi-nya itu lepas. Qi itu tadi begitu iya. ya. Kemudian kalau yang medik memang titik-titik yang kita pasang jarum itu sudah terbukti secara evidence base. Jadi kalau saya tusuk titik ini ternyata ada bahan tertentu di dalam badan kita itu yang keluar. Betul. Umpamanya saya tusuk titik ini untuk nyeri gitu. Ternyata titik tersebut ketika diperiksakan darahnya di dalam badan kita ini punya namanya endorfin, endogenous morfin yang tiba-tiba dia keluar. Nah, dirangsang begitu. Oke, itu cara kerjanya juga dari akupuntur medik yang ternyata nggak terlalu berbeda jauh begitu ya dok ya. Hanya saja kalau misalnya akupuntur tradisional itu bilangnya apa sih, terapis sama apa sih dokter? Terapis ya. Terapisnya melihatnya ini Qi-nya lagi nggak sehat nih, nggak seimbang nih. Oke. Dengan melakukan pemeriksaan beberapa. Apa sih kalau misalnya kalau di awal kayak gitu namanya apa sih dokter? Anamneser. Pengen ngobrol-ngobrol sama pasiennya kan gitu. Nah, kalau misalnya akupuntur medik sendiri di RSPM ini contohnya, apakah sudah banyak masyarakat yang tahu fungsi dari akupuntur medik ini seperti apa? Ya, belum banyak ya, karena mereka itu tadi takut kemudian apa sih? Kenapa kok dengan jarum aja saya bisa menjadi lebih sehat, saya bisa menjadi lebih baik. Agak aneh, sakit kepala ditusuk dengan jarum kemudian sakit kepalanya bisa hilang gitu. Ya benar sih, benar. Ini masih ada obatnya ini gitu. Padahal tidak, kami melakukan satu hal yang alami untuk mengeluarkan obat yang ada di dalam badan kita sendiri itu. Nah, itu mungkin jadi catatan untuk pemirsa yang ada di rumah ya. Ternyata jarumnya ini nggak mengandung obat pemirsa, tetapi memang ada teknik-teknik tertentu yang mana nggak asal tusuk. Nggak dikira asal tusuk-tusuk dokter. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita tutup segmen pertama ini dokter. Kalau misalkan dari prakteknya akupuntur medik itu sendiri, misalkan kayak tadi sakit kepala begitu dokter. Ini kalau boleh tahu, emang kalau sakit kepala itu yang ditusuk juga kepalanya atau yang lainnya sih dokter? Enggak. Bukan ya? Bukan. Oke, nanti lebih detail akan kita bahas di segmen berikutnya ya dokter ya, seperti apa prakteknya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Selamat pagi pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sehat Selalu membahas seputar mengenal lebih dekat akupuntur medik bersama Dr. Hendry Haryanto MK selaku dokter umum dari Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur. Nah, tadi sudah sempat berbincang sedikit ya, apa sih sebenarnya akupuntur medik dan juga akupuntur tradisional itu bedanya apa begitu ya dokter ya. Dan ternyata kalau dibahas-bahas ya mirip-mirip lah, masih sama-sama pakai jarum. Tapi masih ada juga nih ternyata stereotip mungkin masyarakat di rumah begitu atau pemirsa yang berpikiran bahwa akupuntur ini jarumnya ada obatnya. Ternyata tidak pemirsa, ada teknik yang dilakukan oleh terapis begitu. Dan kalau kali ini kalau dari RSPM adalah dokter umum begitu ya dok ya. Kayak gitu kalau
urusan prakteknya ada terapi sendiri juga dokter? Misalkan apakah didampingi terapi selain atau bagaimana seperti itu? Enggak ada. Jadi yang mengerjakan memang saya sendiri karena untuk saya secara regulasi yang boleh berpraktek adalah dokter umum. Jadi saya dokter umum yang memiliki sertifikat kompetensi tambahan untuk akupuntur. Kalau dokter spesialis akupuntur di Jawa Timur memang masih belum banyak. Hanya di Surabaya sama di Malang setahu saya. Oh, tapi ada berarti ya? Tapi ada. Ya, dokter spesialis akupuntur medik. Oh, akupuntur medik. Pendidikannya ada di Jakarta. Oke, kalau dokter memiliki kompetensi tambahan seperti itu, berarti tidak hanya menjadi dokter umum, tetapi juga bisa menjadi terapis akupuntur itu tadi. Kalau ngomongnya apa dokter juga berarti? Sama saja ya. Sama dokternya. Nah, berarti kan istilahnya kompetensinya tidak perlu diragukan lagi karena memang sudah ada izinnya tentu saja ya kan dok, nggak mungkin dong kalau nggak ada izinnya mau praktek. Nah, kalau misalkan dari manfaat akupuntur medik sendiri nih dokter, sebenarnya apa sih? Apakah benar ketika melakukan tindakan akupuntur itu kemudian pasien merasa lebih ringan, lebih baik atau lebih sehat kayak gitu atau bagaimana kira-kira? Ya, jadi kita lihat kasus per kasusnya ya. Tadi saya sampaikan bahwa kalau umpamanya akupuntur ini membuat kita itu menjadi seimbang, badan kita menjadi seimbang. Itu namanya kalau di medis namanya homeostasis ya Mbak ya. Jadi kita sakit itu kalau nggak imbang. Kalau nggak imbang pasti kita jadi sakit. Nah, akupuntur ini membuat keseimbangan. Jadi yang sering dirasakan pasien begitu dia melakukan satu terapi, kemudian dia merasa lebih nyaman. Bahkan yang mungkin datang, saya sudah berapa hari ini sulit tidur begitu kita terapi, wah kayaknya saya jadi lebih nyaman. Kenapa? Di situ problemnya kita atasi dengan membuat sebuah keseimbangan. Betul. Kalau nyeri pun ya sama, saya bisa itu tadi nyerinya apa sih, saya perlukan apa di badan kita untuk merangsang. Contohnya pusing begitu, saya bisa keluarkan obat-obat yang sifatnya penghilang rasa nyeri di dalam badan kita. Bahkan sampai yang nyerinya yang anti nyerinya yang levelnya itu melebihi dari morfin. Itu sebenarnya di badan kita itu ada dan kita tinggal perintahkan aja, sehingga orang yang nyerinya hebat begitu kita tusuk nyerinya nyaman. Tapi hanya level nyerinya aja yang kita turunkan. Tapi kausannya, penyebabnya harus kita cari. Apa penyebabnya? Betul. Karena banyak penyakit kan maksudnya apa sih asal mulai dari si nyeri sakit kepala ini kan ada. Cuman ini istilahnya diturunkan kadar nyerinya supaya lebih nyaman beraktivitas dan lain-lain, dan tentu saja untuk melakukan pengobatan yang lebih lanjut lagi begitu ya dok ya. Oh, jadi istilahnya pemanfaatannya adalah untuk mengurangi dari rasa-rasa yang rasa sakit yang dirasakan tubuh begitu ya dok? Ya macam-macam. Gitu. Itu kecuali yang memang berbeda. Ada kasus-kasus yang seperti tumor atau mungkin ada kelainan-kelainan anatomi dari tubuh. Itu jelas tidak bisa. Contohnya hernia begitu ya. Di akupuntur bisa untuk menangani nyerinya, tapi apa bisa menghilangkan? Menurut saya nggak bisa. Jadi kalau ada kelainan-kelainan yang sifatnya anatomi, ada benjolan atau apapun ya tentu nggak ada tempatnya di sana. Betul, tidak bisa untuk dilakukan dengan akupuntur medik begitu ya. Ntar jangan-jangan habis nonton ini pemirsa loh katanya bisa lebih enak. Nggak begitu. Tetap ada kategori-kategori sakit yang mungkin bisa ditangani oleh akupuntur medik begitu ya dokter ya. Mungkin boleh istilahnya boleh diberikan gambaran nggak sih dok? Misalkan orang yang pengen melakukan akupuntur medik itu dalam kondisi yang seperti apa sih gitu? Misalkan aku kayaknya kurang gimana nih pengen akupuntur medik, atau bagaimana kira kondisi seperti apa, kondisi kesehatan seperti apa gitu? Jadi kondisi kesehatan yang mungkin dia punya keluhan, punya keluhan, jadi contohnya punya keluhan nyeri atau apapun sakit gitu. Tapi kalaupun dia tidak punya keluhan, maka kita bisa membantu membuat tubuhnya menjadi lebih seimbang. Jadi ya kita kan nggak tahu ya, apakah kita ini tubuhnya sebenarnya seimbang atau enggak, sehat atau tidak begitu ya. Tapi dengan pemeriksaan seperti itu kita bisa membuat kondisi kita itu lebih nyaman. Tubuh kita itu keseimbangan dalam tubuh kita itu menjadi lebih nyaman. Jadi tidak harus orang itu sebenarnya sakit. Itu mungkin namanya medical wellness. Tidak harus orang itu sakit kemudian kita terapi, tapi kita bisa melakukan upaya satu pencegahan. supaya tidak sampai akhirnya jatuh ke dalam
sakitnya. Oke, apalagi kan sekarang sakit kan juga makin macam-macam ya dok ya. Benar kata dokter bahwa ini adalah menjadi salah satu upaya pencegahan gitu, karena kita pengennya ya tubuh kita seimbang, sehat juga dan lain sebagainya. Dan ternyata ada cara yang mungkin bisa dikatakan mudah ya dok ya, akupuntur medik ini untuk bisa dilakukan begitu. Nah umumnya nih dokter, ini mungkin di luar dari daftar pertanyaan saya, jika ingin melakukan akupuntur medik dalam konteks untuk menjaga keseimbangan tubuh nih, baiknya tuh kayak dilakuin berapa bulan sekali atau sebulan berapa kali kayak gitu atau gimana sih dok? Atau mesti datang dulu untuk kemudian dokter aku kadang tuh merasakan begini atau bagaimana gitu? Iya, biasanya kan kita lihat dulu kondisi-kondisi dari masing-masing orang tersebut. Saya memberikan terapi dulu dengan, memang beberapa kali yang saya belajar paling bagus itu dengan terapi dengan jarum. Itu memang paling bagus. Tapi tentu orang tidak bisa bergantung terus-menerus dengan saya. Betul. Jadi apa namanya? Selain mungkin awal-awal saya terapi dengan jarum, kemudian ketika kondisinya itu dia sudah nyaman begitu, maka saya ajarkan orang tersebut untuk melakukan terapi mandiri. Begitu. Tapi bukan dengan jarum, dengan melakukan satu pemijatan tertentu begitu. Ini ya nanti Pak Bu ya, kalau dengan rasanya nggak nyaman, coba ditekan di beberapa titik-titik ini supaya dia menjadi nyaman. Artinya dia benar-benar bisa melakukan satu self terapi ya di rumah tersendiri tanpa bergantung dengan saya. Kan nggak mungkin dia datang ke tempat saya tusuk terus-menerus begitu. Bener betul. Nanti kalau misalnya ditusuk terus-terusan bolong. Nggak juga. Guyonannya seperti itu ya pemirsa, jadi nggak harus selalu ditusuk. Nah ternyata kalau misalkan sudah merasakan nyaman, enak begitu ya, dokter akan menyarankan beberapa gerakan pemijatan, self treatment begitu ya mungkin ya, supaya lebih enakan kalau misalkan ada gejala-gejala tersebut kambuh lagi begitu ya dokter. Nah itu berarti menjadi salah satu manfaat dari akupuntur medik, menjaga keseimbangan yang ada di dalam tubuh, menjaga keseimbangan tubuh pastinya. Dan tapi kalau misalnya boleh tahu juga nih dokter, sebenarnya kontraindikasi yang ada dari akupuntur ini kira-kira apa aja gitu dok? Ya, jadi pertama obat ya. Jadi ada beberapa macam obat itu yang memang tidak diperkenankan ketika tidak diperkenankan ketika mau melakukan terapi. Jadi pasti saya akan tanya dulu. Jadi riwayat dia penyakitnya, kemudian apakah dia minum obat-obat tertentu. Seperti halnya sebenarnya obat-obat yang sifatnya mengencerkan darah. Karena khawatirnya kita membuat luka kan itu. Kemudian akhirnya lukanya malah menjadi seperti memar begitu. Itu kan nggak nyaman ke pasien. Itu yang membuat takut, loh gara-gara saya ditusuk saya seperti ini ya. Kemudian beberapa penyakit seperti mungkin diabetes, kencing manis yang tidak terkontrol. Karena apa? Di situ kita membuat luka. Sesteril apapun, sekecil apapun kita membuat luka. Dan itu berpotensi menimbulkan satu infeksi di situ. Dan itu mungkin kontraindikasi yang harus dipahami juga untuk seluruh pasien ya, bahwa artinya jujur dari awal, ini habis minum obat apa nih, harus begitu, sakit apa nih, jadi supaya dokter ini juga bisa memberikan akupuntur yang tepat juga, akupuntur medik yang lebih tepat dan pastinya tidak meninggalkan bekas yang terlalu berlebihan, meminimalkan resiko kepada pasien. Makanya harus jujur, karena biasanya pasien tuh gitu dok, nggak jujur bener kan ya dok ya, padahal udah habis minum obat apa gitu tapi nggak jujur sama dokternya. Nah ini yang harus lebih diperhatikan mungkin ya dokter ya. Baiklah, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita seputar akupuntur medik ini seperti apa. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu, membahas seputar mengenal lebih dekat akupuntur medik bersama Dr. Hendry Haryanto MK selaku dokter umum dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Tapi sebelum kita kembali berbincang seputar akupuntur medik ini, kembali saya ingin menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan tersebut, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf,
klinik bedah, klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak, klinik kandungan, klinik jiwa, dan klinik akupuntur medik. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Baiklah, langsung saja kita kembali bersama Dr. Hendry ya, yang akan membahas lebih jauh seputar akupuntur medik. Tadi sudah sempat disinggung tentang kontraindikasi dari akupuntur ya dok ya, bahwa ternyata ada situasi di mana pasien ini harus mengutarakan sudah mengkonsumsi obat apa begitu ya, karena ada takutnya nanti akan menimbulkan luka di kulitnya karena habis mengkonsumsi itu, kemudian melakukan akupuntur medik begitu. Nah, mungkin ada kontraindikasi yang lain dokter yang belum disampaikan, silahkan. Ya, biasanya memang jadi selain obat-obatan tertentu yang diminum, kemudian beberapa penyakit yang mungkin harus saya tanyakan. Betul. Contohnya yaitu tadi diabetes, apakah dia punya penyakit yang lain, contohnya hipertensi, karena khawatirnya kan apalagi yang masih pertama kali datang, itu kan kadang-kadang ada nilai takutnya ya. Saya diapakan begini ya, itu yang memang harus sejak ya di awal, sama seperti mungkin di klinik yang lain ya, kita harus melakukan pemeriksaan di awal. Betul. Ya, kemudian kasusnya harus jelas apa, supaya saya bisa menaruh obat-obat jarumnya itu tepat pada sasaran. Dan itu tadi yang sampaikan ya, pasiennya harus mau menyampaikan pada kami supaya tidak terjadi satu resiko. Betul, gitu. Harus kooperatif lah istilahnya ya, karena satu jarum aja itu bisa berpengaruh berarti ya dok, istilahnya. Dan itu ada nggak sih dok kayak standar jarum yang digunakan harus berapa biji atau bagaimana kayak gitu-gitu sih dok? Tidak ada standarnya, jadi kami lihat kan per kasus ya, per kasus dari diagnosisnya itu apa yang saya pikirkan, kemudian saya harus menempatkan beberapa jarum dari sana. Dan itu beda-beda kebutuhannya begitu ya dok? Jadi tergantung kasusnya, kemudian itu tadi apa yang mau saya capai pada pasien ini. Itu. Jadi bisa aja pakai hanya dengan 2 jarum cukup selesai. Ada yang harus dengan mungkin 10 jarum, tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya. Dan mungkin kalau boleh disampaikan juga dokter, ini kan kalau tadi sempat, ini mungkin kembali ke pertanyaan di awal saya, bahwa perbedaan akupuntur medik dan juga akupuntur tradisional itu kan sebenarnya sama-sama menggunakan jarum juga nih dok. Bedanya kalau yang satu ini harus dilakukan oleh dokter begitu ya, dokter spesialis akupuntur medik ataupun dokter umum. Betul begitu dokter? Betul. Kemudian yang kedua, kalau akupuntur tradisional ini dilakukan oleh terapis begitu ya. Dan itu ada sekolahnya berarti dok? Ada sekolahnya. Dan berarti mereka harus punya kayak sertifikat untuk melakukan akupuntur tradisional begitu? Ijazah sama sertifikat kompetensi. Surat tanda registrasi sebelum dia mungkin mau praktek di tempat-tempat kesehatan ya. Betul. Istilahnya di rumah sehat atau di manapun begitu. Nah harus ada izinnya itu. Harus ada izinnya. Iya. Tapi mungkin sama seperti dengan kasus-kasus kesehatan yang lain dokter. Apa mungkin dokter pernah menemukan pelaku akupuntur ilegal begitu, pernah nggak sih? Ada nggak sih dokter kayak gitu? Adakah kemungkinan melakukan seperti itu? Supaya maksudnya pemirsa di rumah ini lebih berhati-hati gitu artinya. Saya agak bingung kalau dikatakan akupuntur ilegal ya. Jadi maksudnya mungkin mereka tidak punya kompetensi tapi berani melakukan akupuntur ilegal kayak akupuntur begitu. Atau mungkin harusnya jarum kayak gitu memang ada izinnya juga nih untuk beli? Nggak ada. Nggak ada. Nah, berarti kan bisa dibeli secara karena mereka kan punya umum basic belajar. Ya, memang sekarang kalau umpamanya penataan yang artinya apa ya, memiliki izin tentunya yang memang secara formal belajar. Jadi bisa di tingkat D3, ada D4, standarnya juga tuh di situ ya dokter. Ada dokter umum yang punya kompetensi, ada dokter umum yang memiliki mungkin S2-nya di luar negeri, ngambil spesialis akupuntur, bahkan yang memang secara legal yang punya kolegiumnya adalah spesialis akupuntur medik. Gitu. Di luar dari itu mungkin ada tapi mungkin ada, tapi mungkin sejauh ini kita belum pernah melihat begitu ya dokter ya. Artinya
mungkin ada pun, jadi pemirsa juga harus lebih berhati-hati begitu. Karena kalau memang sudah yakin ingin anggap saja oke, kan sama aja nih treatmentnya, ya udah di akupunktur medik aja, ke dokter lebih terpercaya misalkan seperti itu. Nah itu mungkin boleh dicoba di RSPM ya pemirsa ya, bertemu dengan Dokter Hendry nanti ya. Dan ternyata untuk penyakit apa saja ini yang dilakukan tadi sudah sempat kita bahas di awal ya dok ya, untuk mengurangi rasa nyeri, bukan mengobati secara total ya dok ya, benar kan dok? Sebenarnya banyak sekali kasus-kasus, artinya hampir, kecuali itu tadi saya sampaikan. Betul. Satu kasus yang mungkin memerlukan pembedahan, satu yang gawat darurat, kemudian yang artinya ada perubahan-perubahan dari anatomi tubuh, itu tentu tidak bisa. Tapi ada beberapa penyakit, contohnya kalau karena di Mangunharjo itu rumah sakit paru dan pernapasan, jadi pasien-pasien yang asma, kemudian itu bisa juga dok? Bisa, pasien-pasien PPOK. Jadi ketika serangan asma yang sampai bunyi ngik gitu, saya cukup aja mungkin dengan jarum itu dia akan segera reda. Bisa gitu ya dok? Kemudian pasien-pasien seperti saya punya pasien itu yang mengalami spasme, jadi otot-otot pernapasan tegang, itu kami bantu dengan akupuntur sehingga otot-ototnya rileks, jadi dia pernapasannya jauh lebih nyaman begitu ya. Nah ternyata penggunaan dari akupunktur medik ini seperti itu gitu. Untuk yang penting tidak ada perubahan dalam anatomi tubuh begitu ya. Kalau ada perubahan ya nggak bisa. Pembedahan itu nggak bisa. Karena kita pakainya jarum, bukan pakai pisau. Baiklah. Nah ini harusnya menjadi gambaran juga penyakit seperti apa misalkan yang bisa dilakukan akupuntur. Kalau misalkan masih belum yakin gitu ya, boleh langsung datang ke RSPM untuk konsultasi dulu ya dok ya. Boleh. Nah, kalau misalkan untuk prakteknya nih dokter, saya jadi penasaran nih. Boleh dikasihkan gambaran proses akupunktur ini seperti apa sih dokter? Coba. Ya, jadi pasti pasien pertama datang kan, saya anamnesa dulu ya. Betul. Jadi saya anamnesa dulu, kemudian setelah anamnesa, kemudian saya berpikir apa sih sebenarnya terapi yang mau saya pakai begitu. Titik mana yang mau saya pasang jarum. Ya, ketika sudah masang sudah saya tentukan titiknya, maka saya lakukan tindakan aseptik. Pasti ya kan harus dibersihkan dulu, steril dulu. Nah, kemudian jarum yang kita pakai memang jarum yang steril, satu kali pakai kalau di rumah sakit. Berarti kemudian langsung buang setelah itu. Setelah itu saya buang. Jadi saya pasang jarumnya di titik meridiannya itu. Ya sekitar 15 menit sampai maksimal 30 menit saya pasang, setelah itu ya selesai. Dilepas, buang. Berarti untuk prosesnya ini sendiri mungkin karena yang dipasang juga banyak mungkin berarti ya dok ya? Berarti ini nggak ada durasi, ini setelah ditusuk didiamin dulu? Iya, didiamin dulu. Didiamin dulu ya? Paling nggak 15 sampai 30 menit. Dan untuk proses pemasangan itu sendiri biasanya berapa lama itu dokter? Cepat sekali. Ya tinggal berapa titiknya yang mau saya pasang gitu. Dokter mah udah hafal ya? Aja. Iya. Set gitu udah jadi. Itu nggak harus ngeraba dulu begitu? Kadang harus diraba karena kan setiap orang pasti punya benar-benar beda-beda, anatominya ya? berbeda begitu. Jadi ukurannya ada, kira-kiranya ada, tapi mungkin setiap orang akan berbeda. Juga mungkin orang yang gemuk, yang tebal begitu, saya harus pakai kedalamannya pun juga saya tentukan. Oh iya benar. Itu kedalamannya juga beda-beda berarti beda-beda, ya? Karena tergantung ketebalan dari kita. Itu kalau orang yang lunglet, balong kulit berarti tipis sekali. Tipis sekali, mungkin hanya 2 mili aja masuk sudah. Tapi mungkin ada orang yang kulitnya tebal, mungkin saya perlu sampai setengah senti masuk situ, 5 mili. Supaya kerasa soalnya manfaatnya kan dok. Maksudnya biar kena dan titik meridiannya. Kena di titiknya itu. Itu berarti bukan di jalan darah ini berarti bukan lain apa lagi. Sih bukan vena ya? Bukan di vena, bukan di limfatik, bukan di saraf. Memang ada beberapa titik yang bersinggungan dengan saraf, tapi itu tadi saya sampaikan namanya jalur meridian yang sudah diakui WHO. Wah berat ya ternyata. Karena itu muncullah akupuntur medik, karena dia sudah istilahnya diakui oleh WHO. Betul. Jadi titiknya itu pakai kode. Makanya itu tadi kalau titik aslinya memang pakai bahasa Cina, sehingga kita tahu titik ini sebenarnya itu untuk apa sih kalau kita menerjemahkan. Tapi kalau saya nggak hafal, saya lebih hafal pakai kode. Pakai kode RI1 ya, large intestine nomor 1 itu saya hafal gitu. Aduh, berat ternyata jadi dokter umum yang punya kompetensi akupuntur medik. Wah, ini kalau misalnya di sini itu nanti kodenya apa? Terus di sebelah sini kodenya apa? Oh, gitu ya, Dok ya. Wah,
Tepuk tangan untuk para dokter spesialis akupuntur medik kalau begitu. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi pemirsa, perbincangannya semakin seru ternyata. Jadi untuk Anda yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu, masih bersama Dr. Hendri Haryanto MKes selaku dokter umum dari RSPM Provinsi Jawa Timur. Kita masih membahas seputar mengenal lebih dekat akupuntur medik yang ternyata semakin jauh saya mengenal semakin seru. Seperti itu mungkin ya dokter ya. Tapi kalau misalkan tadi ngomongin masalah yang ditusuk-tusuk di bagian-bagian tubuh itu loh dokter, itu berarti ada nggak sih dok, maksudnya bagian tubuh yang nggak boleh ditusuk sama akupuntur gitu? Ada, jadi ada, ya? Ada beberapa titik yang artinya titik yang terlarang standar begitu ya? WHO begitu yang tidak boleh ditusuk. Contohnya di bagian pusar itu, bagian yang lain itu tidak boleh. Kemudian memang kadang-kadang membutuhkan satu teknik khusus yang tidak masuk dalam kompetensi saya. Ada titik-titik umpamanya di bawahnya lidah karena situ banyak pembuluh darah. Itu mungkin saya tidak diizinkan untuk melakukan satu terapi di sana. Yang mengerjakan harus benar-benar yang sudah dokter spesialisnya begitu ya. Karena ada beberapa yang butuh teknik khusus gitu. Tapi kalau misalnya area tubuh lain kayak pundak, punggung, tangan, kaki itu bebas ya. Kalau kepala ya sama. Kepala juga bisa ditusuk. Sama. Cuma ada beberapa tertentu yang memang harus hati-hati karena contohnya di sekitar ini ada beberapa titik yang dia dekat dengan ujung dari puncak dari paru-paru. Jadi khawatirnya ketika ditusuk kita tidak hati-hati seperti kena paru-paru, paru-parunya bisa pecah. Jadi harus dilakukan dengan hati-hati. Gitu. Dan itu ada maksudnya, artinya selain hati-hati juga harus diperhatikan betul titik mana yang sekiranya dibutuhkan pasien untuk diobatin. Betul, mungkin ya dok ya, supaya lebih tepat sasaran titik meridian itu tadi. Dan ternyata ya ada efek sampingnya juga nggak sih kalau misalnya boleh tahu dok? Selain kayak tadi kontraindikasi. Efek sampingnya nggak ada ya. Jadi kata-katanya kan dia minimal efek samping. Jadi umpamanya katakanlah orang mengatakan, ini saya salah, ini keliru titiknya, tidak ada reaksinya apapun, itu enaknya akupuntur. Jadi umpamanya sebenarnya saya nggak perlu tusuk titik ini gitu ya, tapi setelah saya tusuk titiknya itu nggak akan saya lepas. Karena dia tidak akan ada reaksinya apapun di dalam badan kita. Kecuali untuk di daerah-daerah yang tadi yang dilarang itu tadi ya. Tapi kalau untuk daerah lain yang sekiranya aman-aman aja ya berarti nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Bisa jadi menambah keseimbangan tubuh kita. Bisa jadi kan seperti itu. Tapi kalau misalkan resiko dari tindakan akupuntur medik, apakah ada kalau sejauh ini dokter berpraktek sebagai dokter umum yang punya kompetensi akupuntur medik? Atau mungkin bisa jadi resikonya tuh cuma satu mbak, ketagihan pasien balik terus, atau bagaimana dokter? Iya, satu itu memang sering terjadi, tapi resiko yang fatal nggak ada sebenarnya. Hanya pernah saya mengalami satu kasus itu pasiennya takut ternyata. Takut jarum. Lalu ngapain coba dok? Begitu ditusuk sebentar, kemudian tiba-tiba dia mengalami sinkop begitu ya. Jadi seperti pingsan begitu. Ternyata setelah saya telusuri bukan karena jarumnya, tapi karena terapinya, tapi karena dia takut aja sama jarumnya. Ya ampun, ada yang pasien seperti itu. Iya. Terus maksudnya nyoba paling ya. Kenapa? Atau mungkin coba-coba begitu ya. Nggak apa-apa sudah, ternyata takut ya. Ternyata takut meskipun jarumnya sekecil itu gitu loh. Ya maksudnya pasien kan kita beda-beda ya. Mungkin tekanan batinnya ketika mau ditusuk itu kan beda perasaannya. Makanya harus kita dampingi terus, nggak boleh kita lepas. Ini yang sering saya temuin juga nih dokter. Kalau akupuntur adalah tindakan pengobatan yang menggunakan tusukan jarum begitu ya. Tapi saya juga sering mendengar yang namanya acupressure. Acupressure ini apa nih kira-kira? Mungkin boleh dijelaskan dari pengetahuan medis dokter. Ya, jadi sama sebenarnya ya. Kalau akupuntur dia pakai jarum. Karena itu kalau acupressure kan pressure itu kan tekanan. Kan tekanan. Jadi kita di titik-titik yang sudah ditentukan, titik meridian itu kita bisa melakukan satu penekanan. Jadi umpamanya saya memerlukan satu pasien yang biasanya kita ajarkan untuk pulang itu, setelah pulang kita ajarkan namanya acupressure. Jadi nanti saya tunjukkan titiknya ada di sini, umpamanya begitu. Bagaimana kita menekan titiknya ini? Saya tunjukkan titiknya. Bagaimana kita menekannya? Berapa lama sih sebenarnya kita menekannya? Dan itu evidence based. Artinya sudah terbukti secara medis. Jadi acupressure itu gimana saya ngukurnya itu? Ngukurnya sampai katanya
sampai kukunya kita warnanya putih begini, itu berarti tekanannya sudah cukup. 30 detik aja, kemudian kita dilepas, selesai. Itu nggak perlu pakai alat-alat, cuma pakai jarinya kita aja kan? Pakai jari aja bisa. Kemudian mungkin kalau pakai alat itu mungkin kita bisa lihat, kalau kita jalan-jalan ke tempat wisata itu ada orang jual apa namanya, yang dari kayu. segitiga itu, Dok. Itu sebenarnya bisa untuk apa namanya, untuk melakukan satu akupressure. Oh, di sini ada dokter biasanya suka praktek akupressure. Itu bisa sebenarnya. Jadi dia menekan titik-titik yang memang saya adviskan. Itu menggunakan alat itu atau menggunakan tangan cukup, aja? Iya. Sudah cukup. Iya. Dan itu tergantung dari keluhan pasiennya. Iya. Itu yang kita ajarkan. Kalau pasien itu setelah saya lakukan terapi, maka kita ajarkan. Nanti kalau pulang tusuknya ini ya, ini ditekan sekian detik ya, caranya begini. Lakukan setiap hari supaya artinya tingkat kesembuhannya dia menjadi lebih maksimal, tidak bergantung dengan saya harus seminggu sekali atau seminggu 2 kali saya lakukan satu akupuntur. Belum lagi kalau misalkan rumah si pasien ini jauh, begitu ya dok ya, untuk bisa mengakses rumah sakit. Jadi mungkin lebih baik seperti ini dulu deh. Gitu. Minimal kan ada terapinya di rumah untuk mempercepat proses perbaikan, recovery-nya gitu. Untuk proses recovery-nya itu supaya lebih cepat begitu. Iya. Nah, kalau sejauh ini dokter, dari pasien yang dokter tanganin begitu ya, kalau mereka melakukan akupuntur medik itu biasanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau bagaimana sih dokter, kalau boleh tahu? Kalau di awal saya harus melakukan seminggu 2 kali. Karena dari tadi saya sampaikan dari penelitian, begitu kita membuat satu luka itu akan sembuh dalam 3-4 hari. Sehingga 3-4 hari kemudian dia harus datang lagi karena saya harus membuat luka baru lagi begitu. Nah, setelah itu memang prosesnya akan lebih panjang. Gitu. Jadi yang paling bagus adalah seminggu harus dua kali, 3-4 hari sekali dia harus kembali untuk melakukan satu terapi. Dan untuk proses awal itu kira-kira berapa lama dokter, maksudnya sebulan kah, 2 bulan atau? Tergantung lagi. Tergantung bagaimana pasiennya. Iya. Kalau kasus-kasusnya ringan mungkin hanya 4 kali, 6 kali selesai. Berarti kayak 3 minggu, 2 minggu itu udah cukup. Tapi kalau mungkin kasus-kasus terjadi kelemahan, pasien-pasien yang mengalami stroke, mungkin saya butuh waktu yang cukup panjang. Dia sampai 4 bulan, 5 bulan untuk terapi. Oke, nah ini pertanyaan yang cukup menarik karena dokter barusan mention itu, berarti pasien dengan sakit stroke itu bisa dilakukan akupuntur juga, dok? Bisa, untuk mengurangi kelemahan dari ototnya itu bisa kita perbaiki. Oh, itu menjadi salah satu opsi pengobatan berarti ya, dok? Iya. Mungkin bukan sembuh secara total, tetapi bisa membantu untuk paling tidak activity daily living-nya kan bagus. Betul. Dia bisa jalan sendiri, dia pakai sandal. Contohnya yang paling sederhana kan itu kan. Iya, betul. Kalau orang stroke kan nggak bisa pakai sandal, tapi dia bisa pakai sandal. Itu menurut saya kan sudah merupakan satu kemajuan. Seperti itu. Oke, berarti apakah sejauh ini juga banyak yang datang, maksudnya dia sakit stroke begitu, pasien sakit stroke dan datang untuk melakukan akupuntur medik begitu, apakah banyak juga? Ada juga. Ada juga. Ya, kalau dia masih pada fase-fase yang masih awal begitu ya. Progresnya cepat sekali. Nah, ini mungkin bisa menjadi bahan referensi dari pemirsa yang ada di rumah begitu ya, dok ya. Apabila mungkin mengalami stroke, gejala yang masih ringan-ringan begitu, mungkin boleh sambil konsultasi di akupuntur medik. Siapa tahu itu bisa menjadi salah satu ikhtiar yang luar biasa nantinya. Betul begitu, bisa dokter? Begitu. Iya, oke. Nah, nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya, dokter. Waduh, nggak terasa pokoknya satu segmen ngobrolin seputar akupuntur medik ini nggak ada habisnya ternyata. Jadi untuk pemirsa yang di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu, membahas seputar mengenal lebih dekat akupuntur medik bersama Dr. Hendry Haryanto MKes selaku dokter umum dari RSPM Provinsi Jawa Timur. Tapi sebelum kita kembali menyapa Dr. Hendry, kembali saya ingin menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Mangkuharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi
Tapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan tersebut, Rumah Sakit Parangmanguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak, klinik kandungan, klinik jiwa, serta klinik akupuntur medik. Pelayanan di Rumah Sakit Parangmanguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Parangmanguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Baiklah, kita kembali membahas seputar akupuntur medik. Nah, tapi mungkin ini boleh tanya yang tadi sebenarnya sudah tanya pemirsa, tetapi saya rasa ini juga akan bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Dokter, ada nggak sih kira-kira syarat khusus misalkan yang harus dilakukan oleh pasien sebelum melakukan akupuntur medik tuh ada nggak sih, atau nggak apa-apa langsung datang aja nanti langsung ditusuk-tusuk atau bagaimana dokter kira-kira? Silahkan. Ya, syarat khusus mungkin nggak ada ya. Jadi cuman tadi yang di awal saya sampaikan, mungkin saya harus tahu riwayatnya pasien tersebut, kemudian riwayat sakitnya juga, mungkin riwayat pemakaian obat-obatannya, karena saya harus lebih berhati-hati untuk pemakaiannya. Jadi bisa nggak sebenarnya orang-orang yang istilah tadi memiliki kontraindikasi, orang-orang minum obat seperti yang sifatnya mengencerkan darah ya, orang mengatakan ya boleh-boleh aja sebenarnya, tapi mungkin saya akan menterapi dengan seminimal dulu jarumnya. Sambil saya melihat reaksinya, karena jangan sampai nanti menimbulkan reaksi yang tidak nyaman ke pasiennya. Tapi kalau umpamanya memang menurut saya tidak bisa, ya pasien tersebut tidak saya izinkan untuk melakukan terapi dengan akupuntur, karena pasti akan menimbulkan resiko. Betul, gitu. Artinya tidak serta-merta datang langsung ditusuk, tidak. Tapi ada sesi konsultasi dulu, dan ada sesi pengungkapan kejujuran dulu dari pasien kepada dokter. Contohnya pasiennya gitu. saya takut jarum gitu. Ya udah nggak usah. Sudah, saya nggak akan lakukan ini, tapi mungkin saya ajari keluarganya untuk melakukan tadi akupressur mandiri. Ada opsi lainnya ternyata. Kalau umpamanya takut ya pasiennya, kan kadang-kadang ada yang takut dengan jarum ya. Iya, jarum aja sudah gemeter begitu tuh, ya lebih baik. Itu justru malah lebih berbahaya kan ya dok ya. Iya. Takutnya menimbulkan reaksi yang lain yang tidak diharapkan begitu loh. Jadi mending jujur aja kalau memang takut. Atau saya coba dulu, biasanya saya coba dulu ya. Ini sakit apa enggak? Kemarin ada pasien begitu, takut betul. Saya coba dulu, coba tangannya aja. Jadi saya sama merem saya cobain. Kerasa enggak gitu? Sudah. Gini takut enggak begitu? Enggak. Ya sudah begitu. Oh, betul. Ya mungkin kerasa takutnya karena harus diam sekitar 15 menit seperti itu mungkin. Kemudian membayangkan ini, waduh saya ditusuk jarum ini ya. Kan mesti sakit dan lain sebagainya itu. Pemikiran seperti itu. Padahal setelah merasakan ya ternyata nggak sakit ya mungkin. Ternyata nggak kerasa ya malahan ya gitu. Tahu-tahu udah selesai. Tahu-tahu udah selesai karena memang super duper kecil sekali pemirsa. Jadi mungkin itu boleh dicoba begitu ya dokter. Berarti tidak perlu persiapan khusus pemirsa, yang penting kejujuran ketika konsultasi bersama dokter. Nah, tapi mungkin yang paling penting dokter, sebenarnya ada kayak minimal atau maksimal usia untuk melakukan akupuntur gitu nggak sih dok? Kan minimal usia anak-anak nggak boleh nih melakukan akupuntur atau bagaimana? Kalau anak-anak nggak ada ya. Yang paling penting anak-anak itu mau dan tidak takut. Tapi kemudian memang ada teknik tersendiri pada anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu tidak saya pasang jarumnya. Jadi tidak saya tusukkan sampai tunggu begitu, enggak. Terus gimana? Tapi ada teknik tersendiri. Jadi saya pegang, saya raba begitu, saya tusuk, kemudian saya lepas. Oh, enggak ditunggu berapa menit enggak, gitu? Karena kebanyakan anak-anak kan takut. Tapi kalau anaknya sudah siap, berani, jadi kita coba dulu ya. Betul. Ternyata anaknya berani, ya saya pasang. Tapi kalau anaknya takut, lebih baik enggak. Cuman ada tetap dilakukan meskipun tidak dipasang dalam jangka waktu tidak saya pasang, tapi istilahnya kalau di lewat kami seliwer cabut benam begitu ya. Jadi begitu saya pasang kemudian saya lepas. Artinya sekian detik langsung ditarik. Saya sudah membuat luka di situ. Untuk menimbulkan sensasi dari obat natural yang ada di tubuh kita itu tadi ya, kita dok, ajak ngobrol bla 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 begini, kemudian diam-diam saya tusuk gitu, saya lepas. Jadi tidak saya tancapkan. Tapi kalau anaknya yakin berani, saya tancap. Biasanya kalau boleh tahu dokter, kasus anak-anak kayak gini, kalau orang tua mungkin nyeri dan lain sebagainya gitu ya. Kalau anak-anak itu kasusnya apa dokter? Kok sampai harus melakukan akupuntur begitu? Yang saya tangani asma, pasien asma. Ya benar-benar kemudian sih. anak-anak dengan keluhan alergi. Oh, alergi juga bisa ya dok ya? Oh, alergi macam-macam sih tapi ya alerginya ya. Artinya kita mengupayakan supaya serangannya menjadi lebih panjang berulang, sembuh
mudah-mudahan, tapi yang paling penting contohnya pasien-pasien asma itu serangannya menjadi lebih panjang. Jadi pada pasien dewasa juga begitu. Satu pasien itu 1 bulan dia habis 3 obat semprot begitu. Tapi mungkin dengan terapi itu dan kita berkurang. ajarkan akupressor 3 bulan dia habis 1. Ternyata artinya ya efeknya dari pemakaian obat-obatan kan menjadi lebih minim dan dia bisa melakukan satu terapi tersendiri. Betul, yang ternyata itu juga, bahkan terapi itu sudah diakui oleh WHO begitu ya, akupuntur medik. Dan untuk bisa melakukan akupuntur medik ini adalah di rumah sakit berarti ya dok ya? Hanya di rumah sakit? Saya lihat ada di sini ada yang praktek di rumah, tapi dia punya sertifikasi. Oh, tapi dokter? Ya, dokter. Dokter yang pasti yang paling utama mungkin di rumah sakit ya, ke RSPM aja yang sudah jelas nanti bertemu dengan dokter Henry gitu ya. Alamatnya nanti bisa cari di internet pemirsa ya. Nah, dokter kali ini sudah di segmen terakhir, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah dari awal sampai akhir tadi, mungkin ada yang terlewat begitu, boleh silahkan. Ya, akupuntur itu mungkin masih baru ya, jadi banyak orang yang belum tahu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa melakukan sebagai satu alternatif dari satu terapi itu sendiri. Jadi jangan takut dengan akupuntur, tidak ada efek sampingnya, minimal efek sampingnya, tetapi besar manfaatnya. Jadi kalau memang membutuhkan itu mungkin bisa diskusi lah dengan kami, konsultasi. Gitu. Jangan takut, jarumnya kecil sekali kok, nggak besar. Dokter dari tadi mendorong bahwa jarumnya itu pokoknya kecil loh, tidak besar-besar, jangan takut gitu. Oke, baik, sudah cukup dokter? Cukup. Sudah cukup. Terima kasih banyak Dokter Henry untuk informasinya seputar akupuntur medik ini. Ini tentu sesuatu yang baru untuk saya dan juga pemirsa yang di rumah. Siapa tahu setelah ini dokter kebanjiran pasien. Semoga saja ya. Jadi maksudnya pemirsa benar-benar bisa merasakan manfaatnya seperti yang dokter sampaikan tadi begitu, dan membuktikan oh ternyata benar ya akupuntur medik itu bermanfaat loh dan minim sekali loh resikonya. Dan jadi bisa dicobain nanti pemirsa ya. Baiklah, terima kasih sekali lagi Dokter Henry. Mungkin boleh titip salam untuk teman-teman yang ada di RSPM ya. Selamat bertugas kembali. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan pemirsa yang ada di rumah ya. Saya Agni Saraswati bersama Dokter Henry dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di Sehat Selalu berikutnya. Sampai jumpa.